Ya, Happy Good Friday. Semalam seluruh umat Kristen merayakan hari Jumat Agung, dan selama 3 hari Tuhan Yesus ada di kubur, dan ada banyak orang bertanya-tanya apa yang dilakukan Yesus dalam kubur. Kalau kita mau mengetahui apa yang dilakukan Yesus dalam kubur, kita kembali lagi mengingat ada 7 perkataan dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Ya, 7 perkataan tersebut adalah, yang pertama itu boleh kita lihat dari Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang perkataan pertama. Perkataan kedua dari Tuhan Yesus ketika dia berada di atas kayu salib, dari Lukas pasal yang ke-23 juga, tetapi ayat yang ke-43 dikatakan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah, itu boleh kita lihat, kita baca dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27, dikatakan, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Nah, kemudian perkataan keempat dari Tuhan Yesus dari salib adalah, Eli Eli lama sabatani, artinya, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu boleh kita lihat atau baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-46, dan dari Injil Markus juga boleh kita dapat baca dari pasal yang ke-15 ayat 34. Kemudian perkataan Yesus yang kelima, saudara, dari Injil Yohanes, pasal yang 19 ayat yang ke-28. Di situ Tuhan Yesus katakan, aku haus. Nah, yang keenam masih dalam Injil Yohanes juga, pasal yang ke-19 ayat 30, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, sudah selesai. Dan yang terakhir, perkataan Tuhan Yesus yang ke-7, yang terakhir di atas kayu salib, kembali lagi ke Injil Lukas pasal 23 ayat 46, dikatakan di situ, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, dari ketujuh perkataan yang disampaikan Yesus ini, kita bisa melihat, kita bisa mengetahui, saudara, ada satu perkataan tadi yang keberapa tadi, yang dikatakan pada hari ini juga, sesungguhnya engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, dari ayat itu kita bisa mengetahui, bahwa setelah Yesus disalibkan, jelas bahwa Yesus berada di Firdaus. Betul? Dari perkataan Yesus yang tadi saya katakan, perkataannya yang kedua, yang kita boleh baca dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 43, pada saat Tuhan Yesus disalibkan pada hari Jumat. Tapi Yesus katakan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, kita tahu bersama-sama, saudara, Yesus mati itu jam berapa? Pukul 3 sore. Nah, setelah mati, Yesus pada hari itu juga, hari Jumat, dia telah katakan bahwa dia ada di dalam Firdaus. Berarti jelas sekali, sebelum Yesus bangkit daripada kematian pada hari Minggunya, Yesus berada di Firdaus. Nah, Yesus berada di Firdaus, Yesus katakan itu, dia bersama-sama dengan orang yang berada di sebelahnya ketika dia disalibkan, saudara. Hari ini juga, dimanapun kau berada, percayalah bahwa kematian Yesus itu membuat kita harus percaya kematian di dalam Yesus. Maksud saya, orang yang mati dalam Yesus, yang percaya kepada Yesus, tidak menjadi masalah engkau hari ini, apakah engkau banyak berbuat dosa atau sedikit, atau sama sekali kau merasa kau tidak berbuat dosa hari ini, kau percaya pada Yesus. Kalau saudara percaya pada Yesus, maka Yesus akan katakan seperti apa yang dikatakannya kepada orang yang ada di sebelahnya ketika ia disalib. Hari ini juga engkau akan
ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti orang yang percaya kepada Yesus, mereka setelah mati, mereka ada di dalam Firdaus. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu besok, kita merayakan hari kebangkitan Yesus.